sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hasan. Hari ini ia akan berbagi kisahnya dan menyatakan serangan stroke itu benar-benar bisa terjadi oleh siapapun, bahkan pada orang yang sebelumnya tampak sehat-sehat saja. Ia bercerita, pada tahun 2017 lalu, sewaktu bangun tidur, tubuhnya terasa sempoyongan, badannya pun sakit-sakit, dan ketika ia cek ke puskesmas, ternyata tekanan darahnya sudah tinggi. Awalnya, ia sempat tak menyangka karena dulu tekanan darahnya selalu normal dan ia selalu merasakan tubuhnya baik-baik saja, tidak pernah ada masalah serius. Awal mulanya kita cerita ke stroke, kita pas pulang kerja malam itu, pagi kita pulang, badan berasa jalan udah sempoyangan dan berasa goyang, kepala kayak pusing. Saya kira pusing biasa. Dan setelah saya ke puskesmas, ternyata tensinya tinggi. Kasih obat, saya tidur langsung. Pas mau bangun terbuk asar itu udah nggak bisa itu jalan bangun. Itu juga dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa, itu kan memang harus dirawat. Dokter mengatakan Hasan mengalami stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Lantas bagaimana solusinya untuk mencegah dan mengatasi hal ini? Mari kita simak sampai tuntas. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Hari ini mari kita belajar dari kisahnya Pak Hasan yang pernah mengalami stroke dia. Dan ini memang sebuah penyakit yang berat karena merenggut kehidupannya. Harus pensiun dini karena tangan, kaki sulit digerakkan, memori ada yang hilang, dan masih banyak masalah lainnya. Jadi hati-hati pemirsa ya, jangan sampai komplikasi menyerang kita. Atasi masalahnya sekarang juga. Ya, nah bersama kami sudah ada Pak Hasan. Pak Hasan, apa kabar Pak? Baik. Kondisi baik ya Pak ya? Iya. Semangat terus ya? Semangat. Buat sembuh ya Pak ya? Iya. Oke, nah dan bersama saya ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya, perempuan hebat Indonesia, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah Kabar baik, salam sehat. Pak Hasan gimana kabarnya? Tuh Pak ditanya Pak. Sehat ya Pak. Semangat ya Pak ya. Iya. Pemirsa juga di rumah mudah-mudahan sehat semuanya ya. Iya, nah tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana Pak Hasan harus berubah hidupnya karena terserang stroke. Ya, Pak Hasan, saya yakin Bapak banyak yang ingin ditanyakan. Siap. Ada yang mau ditanyain Pak? Langsung boleh loh. Iya. Boleh silahkan Boleh. Pak. Untuk saya, untuk gejala itu dari darah tinggi itu bingung saya juga makan apa gitu. Oh gitu. Karena emang tensinya tinggi. Iya, Bapak tensi tinggi tapi nggak kerasa gitu. nggak terasa, iya. Betul, padahal total udah tinggi aja gitu ya. Iya. Nah, Pak, sebetulnya Pak kalau ngomongin tensi ya Pak ya, tensi yang tinggi itu belum tentu bisa menimbulkan gejala. Jadi dari 10 orang yang pakai gejala ya Pak, paling cuma 2 sampai 3 orang. Gejalanya bisa yang kemudian oh kaku nih tuh, ada yang kayaknya kok kayak melayang, tapi nggak semua nih Nggak pemirsa. Jadi jangan bergantung pada gejala. Jadi kalau memang sudah tahu nih, harusnya memang semua orang tahu tekanan darahnya yang normal tuh berapa. Kalau Bapak udah punya riwayat tekanan darah tinggi, Bapak sudah harus Pak yang namanya tensi darah setiap hari. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih Pak, Bapak salah makan atau kurang tidur, tiba-tiba dia naik, Bapak sudah harus siap-siap tuh. Jangan nunggu ada gejala. Karena nggak selamanya tubuhnya sensitif untuk memberikan gejala. Gitu ya Pak ya? Baik. Tadi dari riwayat yang kita sama-sama saksikan, Pak Hasan mengalami stroke sumbatan. Iya. Waktu dibawa ke rumah sakit, diperiksa tensinya tinggi. Iya. Ada di angka berapa Pak? 175 per 100. Oke, Setelah itu dokter dia harus menyarankan disuruh rawat. disuruh rawat. Rawat berapa hari Pak? 8 hari. Pulang? Pulang ya belum bisa itu. Oke, kalau untuk ke kamar mandi, Kamar mandi waktu itu masih dibantu. dibantu. Berapa lama Pak Selama Bapak berapa butuh bantuan orang lain? Ya 2 tahun ada. Waduh, 2 tahunan ya Pak ya. siapa yang bantu? Istri. Istri. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya pemirsa di rumah, stroke ini memang meninggalkan gejala sisa yang berat. Salah satunya adalah disabilitas, gangguan gerak, gangguan berbicara, ada juga gangguan emosional dan lain-lainnya. Tetapi salahnya adalah di pembuluh darah otak.
serangan stroke ini terjadi akibat gangguan aliran darah di otak. Bisa disebabkan karena dua hal yang utama. Yang pertama, misalkan kita bisa lihat di sini. Jadi yang Bapak alami ini kemungkinan besar adalah gambar ilustrasi yang pertama yang di atas ya. Di sana ada plak pembuluh darah yang numpuk akibat gaya hidup tidak sehat, tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, atau misalkan memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti merokok dan konsumsi alkohol secara berlebihan. Lalu yang kedua yaitu adalah serangan stroke pecah pembuluh darah. Layaknya sebuah balon kalau dipompa terus-menerus pecah. Nah, ini biasa terjadi akibat tensi yang begitu tinggi. Nah, oleh sebab itu saya ingin menganjurkan untuk pemirsa di rumah, apabila Anda memiliki gaya hidup yang tidak sehat atau punya faktor resiko dari stroke yang tadi sudah saya sebutkan, segeralah berubah, jangan sampai terlambat. Karena akan tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Pak, secara emosi ada perbedaan Bapak pada saat kena stroke? Maksudnya apa? Jadi lebih pemarah, sensitif atau apa? Ya sensitif, saya tadi bilang emosinya tinggi. Emang bener Pak? Iya. Jadi bawaannya emosi terus? Emosi. Oke, rasa marahnya jadi sering muncul gitu ya Pak ya? Iya. Rasa sedih, malu, minder ada nggak Pak? Ya saya sih minus kagak, emang saya keadaan begini mau diapain. Semangat yang penting semangat lah saya bilang. Keadaan saya begini. Semangat ya Pak ya? Iya. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Semangat jangan sampai hilang pemirsa, karena semangat itu adalah setengah dari penyembuhannya itu sendiri. Oke, nah Pak boleh kami lihat sekarang Pergerakan tangan dan coba. kaki. Oke. Ya. Ini maksimal segini Pak? Iya. Ini udah lebih mending daripada pada saat awal. Iya. Pak, awal nggak bisa gerak sama sekali. Iya. Kalau untuk buka tutup Pak, Ya, bisa nggak, Pak? Boleh Pak, bisa. Belum. Bisa. Iya. Kalau ini bisa diluruskan, Gini. sudah terjadi spastisitas ya Pak ya? Iya. Sudah kaku, Pak. Boleh kami lihat jalannya Bapak atau berdiri mungkin? Iya. Kalau berdiri bisa ya, Pak ya? Berdiri bisa. Iya. Sebentar. Oke. Ya, ini, Pak. Oh. Iya. Oke. Bapak biasanya pakai tongkat? Pakai. Pakai Oke, ya. cukup Pak. Duduk lagi aja. Iya. Nah, dibantu ya, Kang Ronald. Iya, iya. Mundur lagi Pak. Kalau iya. Oke. Dan tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek kembali. Masih tinggi. Ini tensinya masih tinggi banget Pak. Bapak. Ya, tensinya Aduh. ada di angka 190/91. Pak, ini hipertensinya Bahkan sudah lebih tinggi pada Daripada saat sebelum. kena serangan Iya. stroke itu masih 174. Ini 190 Pak. Dalam arti Pak, ini tensinya sudah masuk ke dalam hipertensi kegawat daruratan, itu satu. Lalu yang kedua, resiko stroke berulang ini tetap besar. Kenapa? Karena tensinya malahan semakin tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Padahal tensi yang optimal itu ada di angka 120/80. Tahu kan Pak? Iya. Tahu ya? Yang kedua, kita sama-sama lihat hasil pemeriksaan berikutnya. Gula darah sewaktunya ada di angka 161. Belum dikatakan mengalami diabetes, tapi di antara 140 sampai 200 ini masuk ke dalam kategori pradiabetes atau calon diabetes. Kita sama-sama lihat lagi asam uratnya pun tinggi, ada di angka 10,5. Pada pria itu sebaiknya dipertahankan di bawah 7. Sekarang Bapak tensinya masih belum terkendali. Gula darah sewaktunya sudah mulai agak tinggi. Asam uratnya pun sudah tinggi. Bapak memiliki resiko serangan stroke berulang. Oke. Nah, Pak Hasan ini tergabung dalam komunitas penyintas stroke namanya Kresna ya Pak ya, betul ya? Betul. Coba Pak disapa dulu Pak. Orang-orang yang ada di grup Kresna supaya semangat dan menyemangati Bapak gitu Pak. Halo yang ada di grup Kresna, Tangerang Raya dan Jakarta Selatan, BPSI. Mari kita semangat untuk pulih kembali. Amin. Iya, oke. Siap, Pak. Karena memang ada di komunitas Kresna yang pernah kena stroke, tapi kemudian bisa aktif lagi, bisa pulih lagi, betul kan Pak? Iya betul. Bapak pengen seperti itu? Pengen. Pengen ya? Iya. Pengen menebus waktu yang hilang kemarin ya Pak ya? Iya. Sama istri sama anak ya Pak ya? Iya. Artinya Bapak butuh solusi. Iya. Pengen tahu solusinya? Iya. Nih, dengerin ya. Solusinya apa supaya Pak Hasan nggak kena stroke berulang dan supaya Anda nggak kena stroke. Terlebih jika Anda punya hipertensi. Yuk kita simak. Yang akan kita bicarakan adalah solusi berkenaan dengan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang digunakan oleh Kang Ronald yang akan menyinari 2 pembuluh darah besar. Kita sama-sama lihat ya. Jadi sebetulnya di tubuh kita sendiri
Secara normal endotel dari pembuluh darah bagian lapisan paling dalam ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide yang akan dibawa ke seluruh tubuh yang nanti fungsinya banyak sekali. Sayangnya dengan bertambahnya usia produksi NO ini akan berkurang. Dengan berkurangnya NO ini fungsinya juga akan berkurang, akan kelihatan nih. Tiba-tiba nanti pembuluh darah kita makin tua kita plaknya makin banyak dan makin tebal sehingga si pembuluh darah ini jadi makin menyempit. Bukan hanya itu saja sebetulnya. Kemudian nanti yang namanya dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, kemudian lebih tebal arterinya, belum lagi ada peradangan, sehingga si pembuluh darah ini makin menyempit. Dan fungsinya ternyata akhirnya sirkulasi darah akhirnya turun, aliran darah ke seluruh tubuh dan organ-organ vital jadi berkurang, sehingga fungsi organ vital pun akan berkurang. Nah sekarang kita bicara lebih jauh mengenai teknologi laser, yang kemudian akan menyinari dan akan menembus sinar lasernya, menembus lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Sampai di pembuluh darah akan membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide. Dinding pembuluh darah akan menghasilkan lebih banyak lagi nitric oxide yang nanti akan menjalankan fungsinya. Sirkulasi darah akan kembali meningkat, aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke organ vital juga akan meningkat sehingga menjaga fungsi organ vital kita. Tambahan lebih jauh adalah kemudian plak bisa dikurangi dan tekanan darah bisa lebih terkendali. Sudah saatnya kita menjaga pola hidup kita, umur berapapun kita. Dan yang kedua, kendalikan semua penyakit seperti hipertensi dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, teknologi yang dibahas tadi adalah sebuah teknologi yang sekarang makin kecil, ringan, dan portable. Kita bisa menggunakannya kapan saja, di mana saja. Artinya kita melakukan terapi pun bisa kapan saja dan di mana saja. Mau sambil duduk di rumah, bisa. Sambil olahraga, boleh. Sambil kerja, nggak masalah. Ya, artinya seiring kehidupan berjalan, kesembuhan pun bisa dipercepat selama kita rutin menggunakan teknologi laser. Yuk gunakan seperti yang saya pakai ini. Ya, AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini ya, alatnya dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya rutin karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi call center Gogomall sekarang juga. Karena Anda pasti sudah melihat ada nomor yang muncul ya. Nah pemirsa, ini adalah nomor yang bisa Anda hubungi. Hubungi sekarang lebih baik, tapi kalau misalnya sekarang mungkin Anda sedang ada agenda, foto aja dulu. Ketika Anda nanti ada waktu lebih luang, silakan hubungi, tanya bagaimana cara mendapatkannya. Ya, tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomall yang sekali lagi, nomor call centernya ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang juga. Ingat, komplikasi bisa menyerang kita kapan saja. Yuk pemirsa, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami
untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Anda masih di Go Healthy, kita masih belajar dari kisahnya Pak Hasan yang terkena stroke di usia 51 tahun. Dan sekarang saatnya kita bicara fakta. Setiap 3 detik seseorang mengalami stroke di dunia. Anggap acara ini 30 menit pemirsa. 30 menit acara ini artinya ada sekitar 600 orang terkena stroke. Dan itu bisa jadi Anda. Jika Anda punya faktor resiko. Tensi Anda tinggi, gula darah Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi. Bukan begitu Mbak Preti? Iya, betul sekali. Jadi data dari Organisasi Stroke Sedunia bisa kita sama-sama lihat, diperkirakan ada 12,2 juta kasus stroke baru per tahunnya. Itu kan per tahun ya pemirsa durasinya. Kalau saya konversikan ke detik, maka menjadi setiap 3 detik ada 1 serangan stroke yang baru. Itu berarti dalam 30 menit acara ini berjalan, diperkirakan ada 600 kasus serangan stroke yang baru. Bayangin loh, ini yang baru. Yang baru. Yang baru ya pemirsa ya. Dan data ini diambil dari tahun 2022. Yang berarti bisa saja sekarang semakin banyak kasusnya. Lalu yang kedua adalah bisa jadi semakin sempit durasinya. Bisa saja gak setiap 3 detik. Bisa loh kalau setiap 2 detik, bisa gak? Bisa. Tidak menutup kemungkinan juga pada waktu yang mendatang apabila kita tetap memelihara kebiasaan yang jelek, gaya hidup yang tidak sehat, maka nantinya detik-detik tersebut akan menjadi semakin sempit. Dan permasalahannya adalah kalau misalkan kasus stroke semakin meningkat, apa sih yang terjadi? Yang pertama, produktivitas itu pastinya akan mengalami gangguan. Lalu yang kedua adalah beban perekonomian pastinya besar. Diperkirakan jumlah orang yang terdampak juga semakin besar. Setiap 1 kasus serangan stroke, itu banyak orang di sekitarnya yang mengalami dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan jumlah 12,2 kasus stroke baru, diperkirakan ada 100 juta orang yang terdampak akibat dari stroke itu sendiri. Oke, setiap 3 detik terjadi serangan stroke. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. 1 orang kena stroke. 1, 2, 3. 2 orang kena stroke. Sekali lagi, mungkin Anda yang kena berikutnya. Mungkin Anda. Bukan menakut-takuti. Selama Anda punya tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, hati-hati. Anda bisa menjadi si 1 orang dalam 3 detik ini pemirsa. Ini bukan takut-takutin, memang faktanya begitu kan Mbak Lula ya? Harus diingat-ingat bahwa pertama yang paling penting adalah stroke itu bukan penyakit. Stroke itu adalah komplikasi. Jadi kalau Anda punya tadi diabetes, hipertensi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, Anda jangan-jangan adalah calon untuk kemudian ikutan dalam antrian 3 detik kena kemudian stroke berulang. Aduh, ngeri. Tambahan lebih jauh lagi adalah setelah kena stroke itu ada yang namanya gejala sisa. Terbukti ternyata ya, disabilitas di dunia ini paling tinggi kemudian disumbang oleh stroke. Jadi orang-orang yang kena stroke ini 1/3 itu mengalami gangguan bicara. 2/3 mengalami gangguan untuk bergerak. Sehingga disabilitas itu ternyata berhubungan sekali erat dengan stroke. Hati-hati kalau Anda punya penyakit kronis, pastikan kendalikan penyakit tersebut supaya tidak menjadi komplikasi stroke ini. Oke, kembali ke Pak Hasan. Pak, awal-awal terkena stroke tahun 2017. Iya. Ya. Apa yang Bapak rasakan paling sulit? Yang paling sulit adalah saya bergerak, berjalan nggak bisa bergerak. Dan kita melihat dari orang itu kita bisa naik motor, saya sedih. Nah itu ya Pak. Iya, sedih. Biasa saya bisa naik motor, naik truk. Malah saya diantar sekarang. Bukan saya Mana-mana ngantar. Bapak motoran ya? Iya. Berapa lama Pak Bapak hanya terbaring di tempat tidur? Ya kita sudah 2 tahun lah. 2 tahun? Kita masih baru berjalan. Jadi semua diranjang aja gitu Pak? Ya kita sih bukan diranjang, Apa? merambat. Jalan Paham, juga. Pak. Jadi harus ada pegangan kalau untuk berdiri dan berjalan ya Pak? Iya. Yang bantu siapa Pak? Ya istri. Istri. Iya.
gantiin baju, buang air kecil, mandi gimana tuh Pak? Ya mandi, dimandiin. Pak, sempat putus asa nggak tuh Pak? Ya kita putus asa saya ada, tapi saya ingat pada anak sama istri. Saya coba ajak kepala keluarga, kita harus tanggung jawabnya. Saya beri semangat. Ini yang akan kita bahas lebih jauh. Kalau memang kemudian punya teknologi laser, jangan lupa menggunakan intranasalnya karena fungsinya banyak sekali. Disebut intranasal karena digunakan di dalam rongga hidung. Kenapa rongga hidung? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil nih yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala, termasuk di dalam otak kita. Sehingga nanti kita akan berhubungan nih kemudian akan meringankan semua gejala sakit kepala, migrain, sinusitis. Kemudian yang lebih jauh lagi karena nanti akan dikeluarkan zat NO, dia akan melebarkan pembuluh darah, sirkulasi darah akan menjadi jauh lebih baik, dia akan mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Tambahan lebih jauh, NO sendiri dia bersifat neuroprotektor sehingga dia akan menjaga fungsi otak dari fungsi memori, fungsi kognitif dan mencegah terjadinya demensia. Pastikan kalau Anda punya teknologi laser, gunakan intranasalnya. Sekarang dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri, nantinya sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah nadi dan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah Anda. Yang terjadi adalah tadi Mbak Lula sudah ceritakan bagaimana nantinya dinding dalam pembuluh darah menghasilkan NO yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. NO bersamaan dengan oksigen akan membantu meningkatkan proses pembakaran tadi Pak. Jadi gula darahnya ini akan lebih banyak diubah menjadi energi. Jadi nanti Bapak menjadi lebih semangat lagi, energinya bertambah. Tetapi di saat bersamaan tujuannya adalah agar gula darah lebih terkendali. Jadi untuk Pak Hasan dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, buat Anda pemirsa yang baru bergabung, ini adalah riwayat kesehatan dari Pak Hasan. Ya, Pak Hasan ini terkena stroke sumbatan pembuluh darah otak. Ya, kenapa? Karena tensinya tinggi, 174/100. Anggota tubuh sebelah kanan lemah. Ya, bicara sempat pelo, penglihatan buram pada saat itu. Dan sampai hari ini masih berusaha pulih untuk kembali seperti keadaan dahulu. Sehingga anjuran dan saran dari para praktisi adalah Bapak tetap kontrol pengobatan pasca stroke ya. Bapak harus rutin konsultasi dengan dokter. Ya, kalau misalnya ada obat, konsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Berikutnya Bapak konsisten dalam latihan. Ya, mau di rumah sakit ataupun di rumah dan perbaiki pola makan, tidurnya juga, stresnya juga Pak ya. Sama seberat apapun olahraga harus diusahakan dan lengkapi Pak usaha Bapak dengan menggunakan teknologi laser. Pak Hasan semangat, insya Allah kita ketemu lagi dalam kondisi Bapak jauh lebih sehat setelah pakai laser ya Pak ya. Mbak Lula terima kasih. Mbak Preti juga terima kasih buat penjelasannya. Ya, jadi pemirsa, yuk, sekarang juga pesan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomall karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, digunakannya rutin. Jangan lupa nih, ya bisa mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita sama seperti Pak Hasan terkena stroke, ya atau serangan jantung atau gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya pemirsa silakan Anda hubungi call center Gogomall. Sekarang juga ya, nomornya sudah ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi. Kalau misalnya nggak sempat sekarang, it's okay, nggak apa-apa, foto aja dulu. Nanti ketika Anda santai, baru Anda hubungi ya. Dan ingat pemirsa, saya mau mengingatkan kepada Anda, dapatkan AccuLaser yang asli ya. Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomall. Yang sekali lagi, nomornya ada di layar kaca ini. Ya, kami tunggu Anda menghubungi nomor ini supaya Anda punya harapan hidup lebih panjang. Sekali lagi pemirsa, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih
berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu, karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.